Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai mahasiswi dari Universitas Nasional Pasim. Nama saya Diana Amalia Sopian. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di CV Bentang Inspira Teknologi. Sebelumnya perkenalkan diri, namanya siapa? Perkenalkan, saya Kintan Permatasari. Di sini saya sebagai head admin. Saya di sini ingin mewawancarai Mbak Kintan ini terkait dari perencanaan SDM dan proses rekrutmen Mbak di kantor ini di CV Bentang Inspira Teknologi. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia di sini seperti apa ya, Mbak? Kalau dari kami itu biasanya bagaimana kebutuhan yang ada di perusahaan. Jika ada kebutuhan, kami akan melakukan rekrutmen biasanya melalui jasa pencarian kerja seperti Jobstreet atau Clean ID atau beberapa dari rekan-rekan sesama karyawan di sini bisa membantu untuk share kebutuhan kita ke semua komunitasnya, misalkan di kampusnya terdahulu mungkin ada yang skillnya bisa mumpuni dibutuhkan untuk perusahaan kami. Nah, untuk perencanaan SDM-nya nih di masa mendatang, CV Bentang Inspira Teknologi ini sudah menyiapkan ataukah ada strategi-strateginya nggak Mbak untuk di CV Bentang ini? Kalau untuk strategi mungkin itu biasanya kita dengan atasan akan melakukan briefing, misalkan di masa yang akan datang itu kita akan seperti apa nih, butuh SDM seperti apa aja, apalagi sekarang zamannya sudah berbasis teknologi ya. Kami biasanya menyediakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan sebagai penunjang kerja untuk karyawan, apalagi sekarang kan kita ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan IT. Pasti akan ada banyak perangkat IT yang diperlukan oleh karyawan, kita bisa sediakan. Nah, untuk permintaan SDM nih, untuk saat ini permintaan SDM ini sangat banyak atau sudah memenuhi semuanya? Sejauh ini sih sudah memenuhi, tapi mungkin kedepannya bisa bertambah. Pasti kita pun akan ada request dari setiap dari setiap divisi minta tambah SDM. Ya mudah-mudahan kedepannya akan bertambah pekerjaan juga, bertambah juga SDM. Amin, bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk anak-anak muda, terutama sekarang kuliah IT itu kan lagi rame-rame. Iya, ya, lagi gencar-gencarnya ya. Lagi banyak orang yang bahkan nggak kuliah pun baru lulus SMK ikut kursus IT gitu kan. Bisa kita bisa lah gitu. Baik. Nah, untuk strategi dan implementasi pencarian SDM tuh tips and triknya ada nggak, kayak misalkan harus seperti apa gitu? Kalau saya pribadi ya, Sebagai sarannya admin HR ya. Saran saya sih biasanya untuk kalian nih yang mau cari kerja gitu ya, yang pertama dari CV. CV dibuat sesingkat, sejelas dan semenarik mungkin. Yang dimasuk singkat itu langsung saja kepada kata kuncinya. Jangan terlalu banyak menjelaskan hal-hal yang terkadang itu mungkin tidak penting bagi kita gitu ya. Tapi di perusahaan masukin aja semua skill yang kalian bisa. Kalau bisa portofolio semacam tugas akhirnya, proyek yang pernah dikerjakannya, atau tugas-tugas kelompok yang bisa dimasukkan ke CV-nya itu boleh itu. Nah, untuk proses rekrutmen nih di perusahaan ini seperti apa nih tahap-tahapnya biasanya? Kalau tahap-tahapnya seperti biasa sih Mbak di perusahaan lain gitu ya. Sama biasanya ya? Kita sebaran dulu kebutuhan sumber daya seperti apa, nanti akan ada yang masuk, beberapa kita pilih-pilih dulu, kita lihat sesuai kebutuhan atau tidak. Kalau sesuai mungkin akan kita kelompokkan, kita panggil, ada bagian admin yang akan memanggilnya gitu kan, telepon atau via WhatsApp. Di sini juga ada via web. Nanti rekrutmen akan diminta untuk mengisikan semua kebutuhan data yang harus diisikan di web tersebut. Sepertinya emang seperti kayak interview user kayak gitu, sebenarnya sama aja ya kayak di perusahaan. Nanti akan ada tahapannya, ada tesnya itu kalau dari setiap divisi itu beda-beda kan. Kalau memang harus ada 2 tes, misalkan kayak dokumentator itu misalkan ya tesnya ada 2 kali, tes psikotes sama tes pembuatan laporan atau proposal. Nanti kalau misalkan secara penilaian
oke, melebihi ibaratnya standar, nilai standarnya, baru akan masuk ke tahap interview dengan user dan atasan. Baik Mbak Kintan, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan mengimplementasikan cara-caranya dari Mbak Kintan untuk perusahaan CV Bentang Inspira Teknologi ini di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai maskernya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.